Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya, maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa Jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu,
Mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang baik, yang menyertai, melindungi setiap kita. Haleluya. You are good and your mercy and good and forever. Lord, you are good and your mercy and good and forever. Woo! People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Woo! Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yeah, you are good. Oh, my Lord, my Lord, my Lord. Come on. Lord, you are good and your mercy and good and forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy and good and forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
from generation to generation we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Once again, come on. You are good. You are good, Lord. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau sangat baik ya Bapa. Kau sangat baik dalam hidup kami. Ini yang kami rindu Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau dalam anugerah-Mu, dalam kebenaran-Mu. Dalam setiap kehidupan kami ada integritas. Setiap pribadi lepas pribadi berjalan dengan Engkau ya Bapa. Dan kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu kata Tuhan yang menyertai setiap kami lepas pribadi. Thank you Lord Jesus. Siapa kata karalabaya shekini apa karalasa. Hiralabaya shanta karalabaya shandara apa shekini. Oh, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi sama-sama katakan, ku rindu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, oh Lord, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang, oh teguh. Engkaulah, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi dengan segenap iman kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu ya Allah. Ini yang kami pegang setiap hari dalam hidup kami. Bukan denganku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari angkat tanganmu, katakan, oh Engkaulah Raja kami Tuhan, Raja. Berdaulat atas
Yes my Lord. Dengan segenap iman kami katakan, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah, Engkaulah Raja, Raja atas kami. Berdaulat atas hidupku. Oh, sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku. Berserah, kami berserah penuh. Oh, berdaulat atas hidupku. Berserah. Sekali lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Oh, ku berserah penuh Tuhan. Kau yang berdaulat penuh, oh Lord. We surrender all, Lord. We surrender all, Lord. Shatakana labaya shandi. Oh, oh, oh. Kami berserah penuh. Kau yang ambil alih hidup kami Tuhan. Unalaba shande, unalabo. We surrender, oh Lord. Shalalaba ya rabata kore de bede de bede de bede de bede de bede de bede. All of my life, Lord. Shalalaba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Shididi. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Oh, I surrender. Oh, I surrender, Lord. I surrender. Oh Lord, Lord, I surrender my life. Give it all to you. Once again, come on, church. I surrender. Oh, I surrender, Lord. I surrender. My Lord, my Lord. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Oh, to you. Oh, come on, come on. I surrender, Lord.
bergandengan tangan, mari berbahasa roh sama-sama. Huria basyata karala bore lebe kebere lebe atakara bata shandara la bala 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 bala. Huria bakara la baya shede de 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 de. Huria la bakara la baya rabaya shandara la baya la bore lebe de 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 de. Shalala bala 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 bala. Shidi di 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 di. Shalala bala 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 bala. Shidi di 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 di. Urala baya sharala baya rala bala baya shandara la. Shalala baya rala shidi di di di. Jesus. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, terima kasih buat kesempatan boleh melayani pada saat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Kiki Haryadi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan di Rayon Satu Day. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani dan bagi berkat pada kesempatan yang luar biasa ini. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan Gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Engkau Tuhan yang di pihak kami, sehingga kami berani berkata dengan iman, siapakah lawan kami? Karena kami pasti lebih dari pemenang. Mari Bapa, Engkau berfirman, Engkau berbicara buat kami, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami percaya ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara, saya akan bicara tentang faithfulness. Saya akan bicara tentang kesetiaan yang saya bacakan dalam 1 Timotius pasal pertama mulai ayat yang ke-12. Saya bacakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14 berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya mau cerita sedikit saudara tentang satu masalah terbesar yang dihadapi dalam gereja, dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Angka perceraian yang semakin meningkat. Menurut sebuah survei di Amerika Serikat, saudara, ternyata usia 40-44 tahun ini adalah tahun-tahun yang paling banyak orang mengalami namanya perceraian. Usia 40-44 tahun. Ini hasil survei di Amerika Serikat. Saya tidak tahu saudara di Indonesia, tetapi saudara mungkin saya bisa menjelaskan dengan fase dalam pernikahan. Kalau saudara temukan dalam pernikahan itu ada fase-fasenya, ada tahap-tahapannya, seperti kayak sebuah perjalanan gitu ya, seperti sebuah journey. Fase yang pertama atau tahap yang pertama adalah fase cinta romantis. Ini fase di mana
suami dan istri baru masuk dalam pernikahan. Ya, indah semuanya. Ya, dalam pernikahan itu biasanya kan ya di awal pernikahan kejar-kejaran di taman. Yang satu dikejar, satu mengejar, dan apa? Herder mengejar kita berdua. Ya, seperti orang kejar-kejaran di mall. Yang satu dikejar, satu mengejar, dan ya satpam mengejar kita berdua. Ya, dipikir ada yang kecopetan. Itu tahap cinta romantis. Everything is beautiful, segalanya indah. Ya, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, api kan ku loncati. Itu terakhir Singa Sirkus, saudara ya. Itu perkataan dari orang yang lagi cinta romantis. Tetapi lihat fase kedua, itu fase kekecewaan dan tertekan. Jadi ternyata ketika masuk dalam pernikahan ada konfliknya, ada perbedaannya. Saya suka mengatakan pernikahan itu bukan karena cocok, tetapi dicocok-cocokin sampai cocok. Banyak suami gak sadar bahwa istrinya perempuan. Ya, maksudnya apa? Kadang suami berpikir ya, diri istrinya, perasaan istri seperti dia. Seperti seorang suami. Kita kan suami permainnya selalu dengan yang namanya logika, logis. Wanita main dengan perasaan. Kayak saya kalau nonton film tuh bareng sama istri, saya kaget kadang-kadang. Istri saya sudah ambil tisu, nangis. Kalau saya mah biasa-biasa aja gitu ya. Kenapa susah? Karena wanita main dengan feeling, modern feeling, temannya aling, nah begitu ya. Nah itu yang namanya wanita. Ya laki-laki beda. Jadi pernikahan itu bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Nah ini seringkali jadi masalahnya. Sehingga fase kekecewaan, distress. Ternyata suami saya tuh kalau ngomong tuh kasar. Karena waktu pacaran kan biasanya yang bagus-bagus kan dikeluarin kan. Istri saya juga begitu ya. Sehingga kadang-kadang ada yang disebut dengan tadi perceraian di usia 40 sampai 44 tahun, itu hasil survei. Kenapa? Karena kekecewaan dan tertekan itu dalam pernikahan tidak diselesaikan. Puncaknya di usia 40. Udah mulai akhirnya. Udah sampai di sini nih, udah sampai di leher. Ya, sakit hatinya, marahnya. Dia harus masuk dalam tahap belajar. Kesadaran, fase perubahan, fase cinta sejati. Padahal dalam pernikahan Kristen kuncinya apa? Itu ada yang namanya janji setia. Janji pernikahan, vows of marriage. Itu selalu ada yang namanya satu janji setia sampai kematian memisahkan kita. Terjemahan bahasa Inggrisnya until death do us part. Tapi ternyata saudara, masalah terbesar yang ada di dalam gereja adalah apa? Banyak pernikahan hancur. Makanya saya percaya kita di Rayon 1D pasti banyak pasangan muda yang dilayani secara khusus. Pasti kita ya pada saat ini pelayanan di Rayon 1D fokus banyak kepada yang disebut dengan young couples atau yang namanya pasangan-pasangan muda. Kami pun dalam pelayanan juga demikian. Pasangan muda itu kami betul-betul perhatikan bimbingan pranikah. Bahkan saya sekarang lagi membuat ya, bimbingan pasca pernikahan. Karena biasanya banyak orang tuh waktu bimbingan pranikah tuh aktif, ya ikut. Wah, ya kenapa? Karena itu persyaratan pernikahan kan. Kalau nggak ikut BPN dan tidak lulus BPN bimbingan pranikah nggak diberkati. Tapi setelah masuk dalam pernikahan nggak ada lagi yang namanya pembinaan. Makanya saya sedang bergumul dan berdoa, sedang mempersiapkan satu materi untuk bimbingan pasca pernikahan. Jadi bukan hanya pra pernikahan tapi pasca setelah menikah. Kenapa? Karena supaya suami dan istri itu tetap punya namanya faithfulness. Nah maksudnya apa nih saudara? Ya, kenapa saya membuka topik tentang faithfulness, tentang yang namanya pernikahan, masalah pernikahan, perceraian. Ya saudara, karena kalau kita lihat istilah faithfulness ini adalah buah Roh Kudus, fruit of the Spirit. Kata Yunani yang dipakai adalah pistis. Secara sederhana faithfulness diartikan the quality of being faithful. Kata Yunani adalah pistis. Kesetiaan, kepercayaan, iman. Ajaran yang yakini, seringkali kata pistis diterjemahkan sebagai iman dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya faithfulness itu adalah kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap pribadi orang atau seseorang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji komitmen. Jadi seperti tadi saya singgung tentang yang namanya pernikahan, itu adalah sebuah
komitmen. Saya sekarang memakai istilah komitmen. Karena banyak orang berjanji tapi dia berkomitmen. Apa bedanya janji dengan komitmen? Promise and commitment. Kalau komitmen itu to do something in the future. Janji seringkali cuma kata-kata doang. Sehingga ada lagu yang berkata janji, janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ini lagu jadul, maaf. Ini lagu yang gak cocok buat kita. Faithfulness itu adalah sifat yang layak dipercayai, kejujuran, integritas. Kalau kita bicara soal faithfulness, itu bicara bukan hanya masalah hubungan suami dan istri, tapi ini kehidupan iman. Karena kata faithfulness, faithful, to be faithful, to have faith. Jadi ketika orang itu beriman, tuh artinya dia harus punya namanya satu keyakinan yang kuat, di mana dia tidak mengingkari apa yang dia pernah ucapkan kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen kan, cuma lagi kefefet doang, dia baru artinya sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Lagi ada masalah dia berkata, Tuhan, kalau saya Tuhan sembuh, saya akan ke gereja 7 kali. Padahal di gereja cuma 6 kali. Yang ke-7 ibadah sekolah minggu. Bayangkan ibadah sekolah minggu aja dia mau ikut. Tapi ketika sembuh dia berkata, Tuhan, yang kemarin Tuhan asbun asabunyi, asma asamangap, omong doang. Itu bukan orang yang disebut dengan faithfulness. Dan ini kunci sukses. Baik dalam pernikahan, dalam pelayanan, dalam kehidupan iman, bahkan dalam bisnis. Pastor Andy Stanley mengatakan begini, success is remaining faithful to the process God has laid out for you. Sukses adalah tetap setia, remaining faithful to the process, kepada proses. Pernikahan itu sebuah proses, pelayanan itu sebuah proses, kehidupan iman kita sebuah proses. Kehidupan kita saat ini kalau kita dalam masa pandemi sebuah proses yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh membuka dalam Alkitab, saudara, kita menemukan ada yang peta Alkitab. Maka saudara melihat ada yang peta Alkitab perjalanan misi dari seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus. Kita menemukan saudara rahasia dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia memiliki namanya kesetiaan, faithfulness dalam kehidupan pribadinya kepada Kristus dan kehidupan pelayanannya bagi banyak orang. Kalau saudara lihat petanya yang disebut dengan Map of Paul's Missionary Journeys, saudara menemukan Rasul Paulus Tuhan pakai dari gereja di Asia sampai di gereja di Eropa. Ini adalah orang kedua setelah Tuhan Yesus yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan orang-orang Kristen seluruh dunia sampai hari ini. Kenapa saudara? Karena dia punya namanya faithfulness. Mengapa kita harus memiliki kesetiaan, faithfulness dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? 3 alasan yang saya temukan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Yang pertama, keselamatan kita sebagai orang percaya. Keselamatan kita sebagai orang percaya. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus memiliki yang namanya faithfulness, kesetiaan dalam iman kita, dalam kehidupan rohani kita. Paulus berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman, katanya pistis, faithfulness dan kasih dalam Kristus Yesus. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, dan saya malah dilimpahi dengan rahmat Tuhan kita. Ia memberikan kepada saya kemampuan untuk percaya kepadanya, kemampuan untuk percaya kepadanya. Ketika kita menerima yang namanya kasih setia Tuhan, faithfulness pistis, itu karena anugerah Tuhan, kemampuan yang membuat kita bisa menjadi orang percaya. Itu tetap ada yang namanya anugerah Tuhan. Kita bisa bertobat saudara karena karya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu semua saudara karena ada yang namanya anugerah dan kebaikan Tuhan. Ketika seseorang saudara diselamatkan, itu ada yang namanya saudara anugerah Tuhan yang membuat dia saudara memiliki yang namanya faithfulness dalam hidupnya. Rasul Paulus saudara adalah seorang penganiaya jemaat. Karena kalau saudara membaca kesaksiannya, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu aku lakukan tanpa pengetahuan. Itu di luar iman. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan pembela kita yang agung. Kenapa? Karena Rasul Paulus berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus mau tangkap
pengikut Yesus Kristus. Murid-murid Yesus dia mau tangkap. Dia dapat surat kuasa dari imam besar dan dia mau tangkap pengikut Yesus. Tetapi saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa. Dan Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus. Disitulah Rasul Paulus sadar, Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Saya baca di Mesir ada orang yang namanya Khalil. Orang ini adalah seorang yang selalu membenci orang Kristen, bakar gereja, menganiaya orang Kristen. Tetapi singkat cerita, orang seperti Khalil, dia bertobat, terima Tuhan Yesus dan dia bersaksi di mana-mana. Sehingga saudara, dia menyatakan kasih karunia Allah kepada banyak orang. Itulah iman Kristen. Ada yang berkata begini saudara, other religions are stories of man's search for God. The Bible is the story of God's search for man. Agama dengan iman Kristen itu berbeda. Saudara lihat gambar ini. Agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus, the sinful man, searching for God. Tetapi kita tahu saudara, semua orang telah berbuat dosa. Pendiri-pendiri agama adalah manusia berdosa. Tokoh-tokoh agama adalah orang-orang berdosa. Tetapi saudara, kita mengenal keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudara lihat panahnya. Allah yang maha kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa dan boleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, jadi Allah yang maha kuasa datang ke dalam dunia mencari manusia berdosa. Itu yang namanya iman Kristen. Jadi saudara, Rasul Paulus mengatakan, kenapa dia memiliki namanya kesetiaan? Karena dia telah menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Dia berkata dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita. Ia karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanannya kepadaku. He has given me the strength for my work because He knew He could trust me. Ketika kita diselamatkan saudara, kita harus meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita adalah apa? Dengan kesetiaan kita di dalam Dia. Saya menemukan dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang hidupnya dipakai Tuhan. Salah satunya adalah penulis lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Penulisnya adalah John Newton. Ini seorang yang dulunya penjual budak. Jadi dia beli budak dari Afrika, jual di barat. Tetapi saudara, bukan hanya dia seorang yang disebut sebagai penjual atau slave traders, tetapi dia seringkali mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan sumpah serapah. Kata-katanya tuh bonbin, orang bilang kebun binatang. Nah ini aneh saudara ya. Kebun binatang yang begitu gede bisa pindah ke mulut yang kecil, itu aneh ya. Saudara, John Newton satu kali dalam kapal mengalami badai yang luar biasa dan kapalnya sedang menuju sebuah batu karang yang besar dan siap menenggelamkan kapalnya. Kapal sudah siap tenggelam karena akan menghantam sebuah karang yang besar. Saudara, disitulah John Newton sadar. Dia bertobat. Orang kalau sudah kefepet, bukan kefepet, baru ingat Tuhan. Dia serahkan hidupnya buat Tuhan, saudara. Dia minta ampun. Ajaib, saudara. Mestinya kapalnya menghantam karang itu dan tenggelam mati. Tetapi tiba-tiba jadi teduh. Di situ dia sadar Tuhan memberikan dia anugerah untuk diselamatkan. Selesai dari badai itu saudara, selesai sudah perjalanan hidupnya sebagai seorang penjual budak, dan dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia meresponi kasih karena Tuhan dengan apa? Melayani Tuhan. Bahkan dari hidupnya lahirlah kata-kata indah. Ini himne lagu rohani yang paling banyak dinyanyikan, Amazing Grace. Lahir dari seorang yang kata-katanya dulu penuh dengan sumpah serapah. Kenapa saudara? Karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup. Tetapi John Newton meresponi anugerah Tuhan dengan cara apa saudara? Dengan memberikan hidupnya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dengan hidup setia melayani Tuhan. Saya saudara sering menyaksikan kisah hidup Andrew Chen dengan temannya Myuran Sukumaran. Ini dua orang yang dikenal sebagai The Bali Nine. Mereka yang selundupkan 9 kg narkotika. Ini geng narkotika yang hebat. Selundupkan 9 kg ke Indonesia, ditangkap dan mereka dijatuhi hukuman mati.
Mungkin saudara pernah dengar ceritanya, saya sering kali menyaksikan ini saudara. Tapi yang menarik saudara, Andrew Chen dan Myron Sukumaran, mereka nyanyi lagu Amazing Grace. In the moments before they were killed. Kenapa saudara? Karena Andrew Chen dan Myron Sukumaran, mereka bertobat di penjara Gerobokan Bali. Sehingga sampai akhir hidupnya dia setia dan mengangkat pujian ini. Kesaksiannya kan luar biasa saudara, bayangkan dia mau ditembak mati. Biasanya duduk, dia berdiri. Biasanya ditutup matanya untuk ditembak mati, dieksekusi di Nusa Kambangan kan, Cilacap. Dia buka mata, dia nyanyi lagu ini. Saya suka bikin jokes sedikit saudara, Kalau yang nembak itu saudara, pasukan Brimob. Yang nembak itu pasukan Brimob. Ada orang Kristen, apalagi orang Batak yang suka nyanyi. Wah, bisa lain ceritanya. Karena pas mau ditembak, ya, Andrew Chen nyanyi lagu Amazing Grace. Yang mau nembak orang Batak ikut nyanyi How sweet is. Akibatnya apa? Dia lupa nembak, ya. Dia taruh senjatanya, dia ambil kantong kolektor, dia edarkan di tengah-tengah penghuni yang lainnya. Saudara, Andrew Chen dan Myron Sukumaran, mereka meresponi keselamatan yang dari Tuhan dengan cara apa? Hidup dalam kesetiaan. Tatsuya Shindo juga sama. Ini expose Yakuza, sudah lihat badannya tatoan semua. Tapi dia bertobat saudara dengan cara yang ajaib. Di dalam penjara isolasi dia baca ayat. Karena dalam penjara isolasi entah bagaimana dia bisa baca Alkitab. Karena ada Alkitab di situ. Dia buka Alkitab pada dia sebelumnya tidak pernah percaya Yesus. Tapi ketika dia baca Yeskiel 33 ayat 11, dia bertobat. Dan dia meresponi anugerah Tuhan dengan cara apa? Dengan hidup setia. Apakah kita memiliki kesetiaan setelah kita menerima anugerah keselamatan yang besar dalam Kristus Yesus? Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Tadi saya lihat gambarannya, saya perlihatkan gambarannya. Usaha manusia pasti gagal total. Tetapi saudara, anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Tapi apa responnya? Ada seorang istri yang menikah dengan seorang suami yang kejam. Suaminya tulis daftar yang setiap hari istri harus kerjakan. Daftarnya cukup panjang. Pokoknya tiap pagi dari jam 4 sampai jam 10 malam harus kerja di rumah. Ya, bersihin rumah, cuci piring, masak, udah. Ya, tapi istri ini berdoa. Dia orang Kristen, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Hati-hati ya, suami-suami, istri itu tiang doa. Ya, kalau sudah istri berdoa luar biasa ya. Jangan sampai istri jadi tiang listrik ya, yang buat suami jadi kesetrum ya. Doa, suami meninggal. Suaminya dia meninggal, suami yang kejam ini meninggal. Ya, ini bukan kan ini istri doa tiap hari Tuhan cabut nyawanya, enggak. Ya, meninggal, udah. Dia menjadi seorang janda. Di gereja ketemu seorang pemuda yang baik, cinta Tuhan. Ya, suami yang dulu almarhum suaminya dulu nggak pernah ke gereja, nggak pernah percaya sama Tuhan, ya nggak jadi suami yang kejam begitu ya. Ketemu nih pemuda yang baik dan akhirnya dia menikah dengan pemuda ini. Dan pemuda ini tidak pernah kasih list untuk suruh dia kerja. Namun ini istri begitu bersyukur, berterima kasih dapat suami yang baik karena suami ini tiap hari nyanyi lagu ku belai rambutmu yang kucai, cincai, capcai, makan tangcai. Ya, apa yang dia lakukan? Dia bangun jam 3, kerja keras, dia bersihin rumah sedemikian rupa. Ketika dia lagi beres-beres rumahnya, setelah sekian lama mereka menikah, ini wanita menemukan kertas yang dulu suaminya tulis, daftar pekerjaan yang harus dikerjakan tiap hari. Dan dia kaget. Ternyata dulu daftar yang dibuat oleh almarhum suami yang pertama itu cuma berapa items ya, mungkin ya 14-15. Tapi dia melakukan sampai 20 items. Jadi artinya apa saudara? Jadi istri ini ketika dia mendapatkan suami yang baik, tanpa harus suaminya buat daftar untuk buat ini. Dia dengan senang hati, dengan sukacita, dia melakukan yang terbaik buat suaminya. Ini gambarannya dalam hidup kita, saudara. Suami kita yang pertama itu dulu, saudara, adalah yang namanya hukum Taurat, namanya peraturan agama, yang buat kita jadi stres. Tapi anugerah dalam Kristus Yesus buat kita meresponi keselamatan yang Tuhan berikan buat kita.
Saudara, kalau kita sudah selamatkan dalam Tuhan Yesus, mari kita meresponi Dia dengan hidup dengan lebih setia. Setia dalam berdoa, setia baca firman Tuhan, setia beribadah, setia mengasihi Tuhan, setia melayani. Karena kita tahu keselamatan yang Tuhan berikan buat kita begitu luar biasa. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita karena anugerah yang ajaib buat setiap kita. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan dalam Kristus Yesus? Yang kedua, saudara, karena keteladanan orang percaya. Tetapi engkau telah mengikuti dari dekat cara ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku. Nah, kata Yunani pistis dipakai. Kasihku, pistis, kesetiaanku, dan ketekunanku. Rasul Paulus menjadi teladan buat Timotius dalam penderitaannya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-11. Karena kenapa? Karena model paling Rasul Paulus kalau sudah baca dalam 2 Timotius 1 ayat 13, 1 Korintus 11 ayat yang pertama, Filipi 4 yang ke-9, Rasul Paulus selalu memakai yang namanya keteladanan. Kita tahu ada 2 model pembelajaran, ada model Yunani, ada model Ibrani. Model Yunani itu di kelas, model Ibrani itu dalam kehidupan, dan pakai sistem yang namanya keteladanan. Saya suka bilang belajar sistem Ibrani ini yang paling bagus. Kenapa? Karena orang belajar bahasa Inggris di kelas, kursus bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris di kelas, kita banyak menghafal. Kita pakai teori, ya, menghafal tenses, subject, plus to be, plus ing. Kita hafal semua, ya, irregular verb, ya, do did dan, bring verb, dak dik duk sim samsung, ya. Tetapi saudara, ketika ada orang yang pintar bahasa Inggris, taruhlah orang Amerika ngomong sama kita pakai bahasa Inggris, ya, where are you going? Kita langsung mikir dengan teori. Where interrogatif, are orang kedua to be, you kata ganti orang kedua, going go present. Oh, ini berarti kalimatnya present continuous tense karena bentuknya I, ya, subject plus to be plus verb plus ing, present continuous. Saya mesti jawabnya I'm going to. Pas kita mau jawab, saudara, orang udah pergi. Jadi belajar itu paling bagus adalah praktek. Belajar itu, ya, niru. Orang belajar bahasa itu meniru. Makanya kalau saudara di rumah nih, ya, ngomongnya Mandarin, anak-anak kita cenderung bisa bahasa Mandarin. Cenderung bisa. Ya, saya pernah saudara melayani di Australia, orang Indonesia yang lama tinggal di Australia, anak-anaknya itu masih ngerti bahasa Indonesia. Kenapa? Karena orang tua yang ngomong di rumah pakai bahasa Indonesia. Itu mudah belajar. Jadi keteladanan. Karena kata-kata kita tuh cuma katanya 7%, 38% itu intonasi kita. Tapi 55% sudah lihat nih gambar. The 3 V's, ya. Ada namanya visual, apa yang orang lihat. Verbal itu kata-kata kita, ya, gitu. Vokal itu, ya, kan, ya, intonasi kita. Tapi apa yang orang lihat itu visual 55%. Kenapa? Karena sudah tahu menurut riset 70% sensor penerima tubuh kita terdapat pada mata. Ya, kalau kita hanya mendengar tanpa melihat, 3 jam kemudian kita hanya ingat 70% dan 3 hari kemudian hanya ingat 10%. Tapi kalau kita melihat dan mendengar 3 jam kemudian kita dapat mengingat 86%. Dan 3 hari kemudian kita masih dapat mengingat 65%. Makanya ada orang namanya James Holmes, dibunuh orang secara kejam. Ini peristiwa yang terjadi benar-benar bulan Juli 2012. Kenapa? Karena dia selalu nonton film Batman dan menjadikan Joker itu teladan hidupnya. Sehingga dia bunuh orang seperti The Joker. The Joker itu bunuh orang hanya untuk kesenangan. Ini benar-benar terjadi, saudara. Karena James Holmes ini menjadikannya namanya The Joker teladan hidupnya. Di Jakarta pernah kejadian ada remaja waktu itu usia 15 tahun membunuh seorang bocah di bawah usia 5 tahun tanpa ada rasa bersalah sampai seorang psikolog didatangkan untuk melayani remaja ini. Karena ternyata remaja ini menjadi seorang pembunuh berdarah dingin akibat apa? Sering nonton film-film horor. Ini sudah lihat fotonya nih, ya. Terus ada gambarnya, ini nih gambar yang sudah dibuat. Example is another way to teach. It's the only way to teach, kata Albert Einstein. Makanya kalau sudah baca dalam Ibrani pasal 11 pertama, heroes of faith itu dijabarkan, saudara.
kepada penerima surat Ibrani, jemaat penerima surat Ibrani. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami aniaya, mereka sedang mengalami kesusahan. Beberapa di antara mereka sudah mulai undur imannya, mereka kehilangan kesetiaan. Dan dijabarkan dalam Ibrani 11, mulai ayat yang pertama tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bicara tentang kesetiaan dari yang namanya Abraham, ada yang namanya Musa, ada yang namanya Yusuf, ada orang-orang percaya dalam perjanjian lama. Saudara, itu menjadi teladan. Ketika kita, saudara, mau menjadi orang yang berdampak, kita harus punya namanya kesetiaan. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini, siapa teladan kita? Kalau saudara gembala kul, saudara harus jadi teladan. Banyak kul yang tidak bermultiplikasi karena gembala kulnya gak punya keteladanan. Salah satunya apa? Kesetiaan. Dalam pelayanan kami melihat, saudara, gembala sel yang baik, yang punya kesetiaan, yang punya komitmen, yang sungguh-sungguh beriman, yang semangat, yang berkobar, yang berapi-api, itu selnya bertumbuh. Kalau saudara saat ini melayani, saudara aktivis, pengerja gereja, pelayan-pelayan Tuhan, saudara harus menjadi teladan. Ini rahasianya sehingga Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Ini rahasianya. Saudara, pertanyaan saya kepada saudara, sudahkah kita menjadi teladan dalam keluarga? Kalau kita mau anak-anak kita memiliki namanya faithfulness, kita telah menerima kesetiaan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Mari kita tularkan kepada anak-anak kita melalui apa? Keteladanan. Hari Minggu dia lihat papa mamanya ibadah online sungguh-sungguh gak? Jangan-jangan papanya ibadah online taruh HP ya sambil main catur. Ini gak ada ya, di Rayon 1D gak ada begitu ya. Jangan-jangan mamanya yang ikut ibadah taruh HP sambil masak-masak gitu ya. Gak ada di Rayon 1D, gak ada. Tapi saya dengar loh saudara, ya orang pas ibadah online kayaknya udah mulai 4L sudah gak punya komitmen lagi, udah gak bersemangat lagi, udah gak punya namanya faithfulness in God. Saudara, kalau kita mau berdampak, kita harus memberikan satu contoh keteladanan, kesetiaan di dalam Kristus Yesus, kesetiaan dalam pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga terakhir saudara, kematian orang percaya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kata Yunani adalah pistis. To come to Christ cost you nothing. To follow Christ cost you something. To serve Christ will cost you everything. Saudara boleh membaca saat ini saudara orang Kristen di dunia apa yang mengalami penderitaan. Setiap bulan 322 orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Gereja, bangunan orang Kristen dihancurkan. Orang-orang Kristen masuk dalam penjara, dianiaya karena imannya pada Kristus. Itu pun terjadi di Indonesia. Diperkirakan di Korea Utara ada 50.000 sampai 70.000 orang Kristen dalam penjara. Tetapi kita harus punya nama faithfulness. Makanya Rasul Paulus berkata buat anak rohaninya Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan berita Injil dan tunaikanlah. Bahasa Indonesia lainnya menerjemahkan menyelesaikan seluruhnya tugas pelayananmu. Karena kenapa? Tommy Bernard menulis bahwa hanya 1 dari 10 orang yang memulai pelayanan pada usia 21 tahun dan telah melayani Tuhan sampai usia 65 tahun. Mereka jatuh dari pelayanan karena imoralitas, patah semangat, teologi liberal, cinta akan uang dan hal-hal dari dunia ini. Di Amerika Serikat disurvei sekitar 3 dari 4 gembala jemaat tinggalkan pelayanan karena stres. Saya bersyukur sampai hari ini Tuhan memberikan saya kemampuan untuk melayani Tuhan. Saya dipanggil Tuhan dari usia muda. Dari muka saya kemerah-merahan seperti Daud ya. Dari rambut saya tebal sampai tipis begini saudara. Kenapa saudara? Karena anugerah Tuhan yang buat saya bisa tetap saudara setia. Faithfulness. Saudara, saya bedakan antara pencobaan dengan ujian. Coba lihat perbedaannya. Pencobaan itu dari iblis bersifat negatif, buat kita berdosa dan akhirnya kebinasaan yang dialami. Tapi ujian dari Tuhan, seperti dalam Rasul Paulus menderita karena nama Yesus, ada harga yang harus dibayar. Itu Tuhan izinkan bersifat positif, buat iman kita bertumbuh dan akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Tuhan Yesus berfirman kepada jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus menjelang kematiannya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada mahkota yang diberikan. Kalau sudah lihat peta akhir zaman, lo lihat tuh dari rapture ada namanya Bema. Bema seat, ini takhta pengadilan Kristus. Ini bukan bicara orang masuk surga masuk neraka, ini tidak. Ini bicara susah tentang yang namanya mahkota yang akan diberikan orang percaya. Ada yang bertanya sama saya, Pak, kalau orang sebelum dia meninggal baru terima Tuhan Yesus, masuk surga nggak? Masuk. Pak, kan nggak adil, Pak. Kok masuk surga? Masuk. Pak, dia sepanjang hidupnya, Pak, nggak ke gereja, nggak percaya Yesus. Saya, Pak, sudah begitu setia, Pak, kok sama dia, Pak. Kok bisa masuk surga? Saya cuma masuk surga sama-sama. Sekali lagi, saudara, saya katakan keselamatan kita bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah dalam Kristus Yesus. Tapi kok dia masuk surga, Pak? Saya bilang masuk. Walaupun menit-menit terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya terakhir dia terima Tuhan, dia masuk surga. Tetapi ketika dia masuk surga, kepalanya botak. Apa, saudara? Botak kepalanya. Kenapa? Tidak ada mahkota yang diberikan. Mahkota diberikan hanya buat orang yang setia. There are 5 Christian crowns, dan salah satunya Tuhan berikan the crown of life. Ini orang-orang yang setia sampai pada akhir hidupnya, sampai dia mati dalam Kristus. Saudara, pertanyaan saya kepada saudara, apakah kita didapati tetap setia ketika Kristus datang kembali? Tuhan Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, tetap setia. Artinya tetap setia karena anak manusia Yesus Kristus datang pada saat yang tidak kamu duga. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi hamba yang dikatakan hamba yang berbahagia, yang didapati oleh Tuhannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, melakukan tugas kita, atau kita tetap setia ketika Tuhannya itu datang. Saya berdoa supaya saudara dan saya ketika Tuhan Yesus datang dalam awan kemuliaan menjemput orang-orang percaya, karena kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat, Tuhan mendapati kita tetap setia, dan kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama, sesudah kita berdoa. Kita berdoa. Mari saudara, kita berdoa. Kita angkat tangan kita bersama. Kita angkat tangan kita dalam doa. Bapa, kami berdoa. Kami angkat tangan kami sebagai tanda kami berserah. Kami mohon kekuatan, pengurapan, kepenuhan, kuasa Allah Roh Kudus memenuhi hidup kami, Tuhan. Supaya setiap kami, Tuhan, memiliki namanya kesetiaan, faithfulness. Setelah kami mengalami yang namanya keselamatan dari Tuhan, biarlah kami menjadi orang percaya yang setia. Setia mengiringi Tuhan sampai pada akhirnya. Menjadi seorang suami yang setia, menjadi seorang istri yang setia, menjadi orang tua yang setia, menjadi orang muda yang setia, menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang setia, menjadi orang-orang percaya yang setia sampai kedatangan Tuhan. Dalam awan kemuliaan, hamba berdoa Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, yang mengaminkan firman Tuhan, yang bertekad dan berkomitmen untuk hidup dalam firman Tuhan, kami semua Tuhan memiliki namanya kesetiaan. Kami semua ketika Tuhan datang dalam awan kemuliaan, kami terangkat ke sorga dan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya meteraikan kebenaran firman Tuhan yang dalam hati kami, dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.